Orang bertanya-tanya, apa The Gills ini? Di drum bertulis The Gills. Di apa bass drumnya. Bass drumnya. Ya. Padahal artinya gila sinting. The Gila Sinting. Ya, The Gila Sinting. Itu yang yang nemukan nama Bapak atau siapa, Pak? Semuanya kami sepakat. Menamakan The Gills. Menamakan The Gills. Oke, welcome back. Selamat datang kembali di Narasi Akbar Haka. Dan pada episode kali ini kita kedatangan salah seorang tamu spesial, legend musik rock dari Belantara, Kalimantan Timur, yang merupakan bapak saya sendiri. Please welcome Mr. Halidin Katung. Yeay. Pak, salim dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar, teman-teman silahkan klik dulu yang di bawah ini. Klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, sekedar informasi buat teman-teman di rumah yang tidak begitu familiar dengan Loakulu. Loakulu itu sebuah kecamatan kecil yang ada di Kutai Kartanegara. Letaknya berada sekitar 30 menit dari kota Tenggarong. Dan hebatnya, pada zaman dulu Loakulu adalah sumber pembangkit listrik untuk Samarinda dan Tenggarong, teman-teman. Jadi Samarinda dan Tenggarong, bayangin, listriknya dihidupin dari Loakulu. Saking majunya Loakulu karena zaman dulu ada namanya OBM, Os Borneo Maskapai. Os Borneo, jadi itu Os itu bahasa Belandanya timur ya. Jadi Borneo Maskapai. Borneo Maskapai. Jadi seperti itu, ada tambang batu bara yang ada di Loakulu, dan tambang tersebut akhirnya menghidupi listrik Samarinda, Tenggarong, Loakulu dan Lohpari. Jadi seperti itu, teman-teman. Saking ramenya, kita dengarkan dulu sejarah singkat Loakulu, bagaimana Loakulu bisa menjadi sentral hype bisnya zaman dulu di tahun 60-an, 50-an, 60-an sampai 70-an yang ada di Kaltim. Bapak bisa jelaskan sedikit, Pak? Baik. Kenapa bisa Loakulu menjadi sumber listrik yang ada pada saat itu? Pada waktu Belanda berada di Kabupaten Kutai, bukan dijajah tetapi mitra kerja. Rekanan bisnis. Ya, rekanan bisnis, mendirikan OBM, Os Borneo Maskapai. Nah, sedangkan di Balikpapan mereka mendirikan bukan Pertamina. Kegiatan mereka adalah di bidang minyak. Oke. Ya, di Balikpapan. Jadi di Loakulu mereka membuka besar-besaran tambang batu bara yang berlokasi di Loakulu dan di Lohpari. Para tenaga kerjanya memang domisili orang-orang Loakulu, orang asli, yang juga dari Manado ada, dari orang timur ada, orang-orang Jawa yang diangkut ke Loakulu ada, orang Ambon ada. Jadi multi etnis yang ada di Loakulu. Dan bahkan katanya sampai ini, Pak, luar negeri, orang-orang asing. Dulu pernah orang asing, terutama orang Belanda sendiri. Orang Belanda banyak sekali yang jadi manajer atau kerani-kerani batu bara. Waktu itu Os Borneo Maskapai. Kemudian setelah kita merdeka, tambang batu bara Mahakam. Oke. Nah, jadi Loakulu pada waktu itu merupakan penghasil batu bara yang terbesar di Kalimantan. Di Kalimantan, Pak, di bukan Kalimantan Timur. Kalimantan, sedap. Alhamdulillah. Jadi Loakulu maju pesat betul pada waktu itu. Lebih pesat daripada Tenggarong. Mohon maaf. Ya. Dan justru tentu terang benderang, Pak, ya. Ya, terang benderang Loakulu. Oke, dan informasinya setiap sore ada banyak kapal-kapal asing yang bergantian merapat di Sungai Mahakam untuk mengangkut batu bara pada saat itu, Pak, ya. Betul sekali. Dari mana aja tuh, Pak, kapalnya, Pak? Nah, kapal-kapal batu bara yang mengisi di Loakulu antara lain dari Korea, dari China, Hong Kong, Rusia, ya, Rusia juga pernah ada, kemudian dari Monrovia, dari Jepang, ya,
itu mengisi batu bara, antrian. Nah, jadi setiap hari, kadang-kadang mulai pagi itu lagu-lagu yang dari kapal-kapal dari Jakarta yang berlabuh memutar lagu-lagu top pada zaman itu, antara lain lagu-lagu dari Lilis Suryani, lagu-lagu dari Titik Puspa, nah lagu-lagu Indonesia. Sedangkan lagu-lagu dari Barat yang diputar oleh dari Kolombia, yang mutar lagu-lagu Barat. Kapal Kolombia. Ya, kapal Kolombia, kapal dari Jepang, kapal dari Cina, ini memutar lagu-lagu Barat. Nah, jadi kami di Lohkulu itu setiap hari mendengarkan lagu-lagu yang belum ada rekaman diputarkan oleh RRI Samarinda, belum ada. Jadi lagu-lagu yang diputarkan pada waktu itu oleh kapal-kapal asing dari luar negeri, antara lain lagu-lagu dari The Beatles, The Bee Gees, lagu-lagu dari CCR, Creator Clearwater Revival. Ya. Kemudian dari Nazareth. Ya. Kemudian diputar juga dari Grempang Railroad. Ya. Oke. Jadi kami mendengar lagu-lagu di situ. Alhamdulillah kami karena berulang kali diputarkan lagu itu, akhirnya kami dapat pengetahuan musiknya lebih dulu. Ya, pengetahuan musiknya, pengetahuannya lebih dulu daripada kawan-kawan di Samarinda, kawan-kawan dari Tenggarong. Oke, saya potong dulu Pak. Berarti itulah alasan kenapa anak-anak muda Lohkulu pada saat itu informasi musiknya lebih dulu dapat daripada teman-teman yang ada di Samarinda dan Tenggarong, Pak. Betul Karena sekali. pengaruh kapal-kapal asing teman-teman yang setiap dari pagi sampai sore bergantian memutarkan musik-musik via piringan hitam, Pak. Betul, Nah, yang saya pengen tahu, kapal itu mengarah ke sungai apa ke pelabuhan atau mengarah ke rumah penduduk? Ke rumah penduduk. Jadi speakernya dari toa gitu. Oh, toa. Okay. Toa diarahkan ke perumahan penduduk. Oke. Jadi setiap hari kadang-kadang saya malas mau sekolah karena mendengarkan lagu-lagu Badoke SMP, SD, SR dan SMP. Malas sekolah, hanya mau mendengarkan lagu-lagu saja. Oke, jadi kapal-kapal itu nggak pernah ada bentrok, Pak? Maksudnya sama-sama mutar lagu The Beatles, yang satu The Beatles, yang satu Nazareth misalkan, atau bergantian? Bergantian. Oke. Jadi kelihatannya diatur oleh petugas pelabuhan Batubara Lohkulu, kapan kapal yang satu memutar lagu-lagu, kapan itu diatur dengan baik oleh mereka supaya orang bisa mendengarnya bergantian. Iya. Nggak semuanya nyala di speaker. Betul. Pak, ya? Sedap, terima kasih. Jadi teman-teman, kapal-kapal asing membawa pengaruh yang luar biasa untuk pengetahuan musik teman-teman yang ada di Lohkulu. Nah, Pak, sekarang berarti karena pengetahuan anak-anak muda Lohkulu dalam tanda kutip lebih maju daripada Samarinda dan Lohkulu, akhirnya berdiri band rock pertama. Ya, betul sekali. Sebenarnya band rock pertama berada di Samarinda. Oh, oke, Samarinda. The String. Oke, lanjut Pak. The String itu sudah ada duluan. Baru kami muncul tahun 72, The Gills Group. The Gills. Ya, The Gills. Artinya, ya. Teman-teman harus tahu. D-nya D dengan E, D Belanda. D Belanda. Kemudian Gil-nya G-I-L-S. Orang bertanya-tanya, apa The Gills ini? Di drum bertulis The Gills. Di bass drumnya. Bass drumnya. Ya. Padahal artinya gila sinting. The Gila Sinting. Ya, The Gila Sinting. Itu yang yang nemukan nama Bapak atau siapa, Pak? Semuanya kami sepakat menamakan The Gills. Namakan The Gills. The Gila Sinting. Nah, Sinting. itu pertama band kami tumbuh dengan The Gills Group. Oke. Kemudian setelah ada anjuran dari almarhum Bapak Bupati Muda Kutai, yaitu almarhum Bapak Haji Raden Usman, meminta ganti The Gills Group, kembali ke Pandanria. Ya, kami diberi Pandanria 3. Oke. Pandanria 1 band Tenggarong. Oke. Pandanria 2 Muara Muntai. Pandanria 3 Lohkulu. Namun sempat berapa bulan saja kami pakai itu, tidak lagi pakai itu, kembali ke The Gills Group.
Lebih anak muda. Ya, akhirnya sampai bubar tetap The Gills Group. Itu di tahun berapa, Pak? Dari 72 berdiri sampai kami bubar di tahun 76. 76. Jadi sekitar 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oke, personil pertamanya siapa aja, Pak? Personil pertama selaku leader saya sendiri sebagai pemain gitar leader. Gitar lead, melodi. Gitar lead, melodi. Ya. Kemudian pemain bassnya adalah Basri. Oke. Sekarang bekerja di kehutanan di Mahakam Ulu, di Melak. Oke. Kutai Barat, Kutai bukan Barat. Ya, Kutai Barat. Melak. Yang ketiga drummernya waktu itu adalah seorang kawan kami pernah menjabat anggota DPRD Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kutai. Pak Saipul Anwar dari P3. Sedangkan pemain ritmenya adalah Hairil, almarhum juga ada sekarang. Oke. Formasi pertama, formasi awal, Pak ya? Ya, formasi pertama. Oke. Setelah itu kebetulan Basri kerja di Berau di perusahaan kayu. Praktis kami ganti lagi formasi. Saya tetap lead gitar, kemudian Saipul Anwar ganti di rhythm. Bassnya adalah Budi Santoso, Puput, pemain sepak bola Persisam Samarinda. Ya. Kemudian pemain drumnya Saripudin. Saripudin juga pemain kiper sepak bola di Samarinda. Oke. Tapi putra Lohkulu semua. Itu kami mendirikan lebih sangar karena rata-rata semua memahami lagu-lagu dari barat seperti lagu The Purple, kemudian lagu The Bee Gees, lagu dari Creedence Clearwater Revival, CCR, kemudian Nazareth, Love Heart. Nah, kemudian lagu-lagu dari Housing Resin of the Sun, salah satu judul lagu. Kemudian Marianne. Ya, lagu dari bule juga, orang barat. Jadi banyak ragam kami lagu-lagu barat yang kami campur aduk. Kalau berhadapan dengan audien ada bupati, ada keroncongnya, ada dangdutnya, tapi 1-2 saja. Tapi paling banyak itu adalah lagu-lagu rock. Ini alhamdulillah. Jadi The Gill sudah keliling dari Ulu Mahakam, Long Iram, turun di Melak, main di Muara Muntai, main di Kota Bangun, main di Morakaman, main di Sebulu, main di Senoni, sampai main di Sangkulirang dengan di Anggana waktu The Gill. Samarinda main berapa kali main Samarinda. Pernah kami bersatu satu panggung dengan The String. Ya. Band Samarinda, Pak. Band Samarinda, band rock. Band rock Samarinda. Ya, mereka nggak pernah nyangka kami membawakan lagu-lagu barat juga, terutama lagu-lagu CCR, Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight, kemudian membawakan Have You Ever Seen the Rain, itu kami bawakan. Nazareth, ya, Standing There dari The Beatles, ya, kami bawakan. Mereka kaget, mereka kira tadi kami cuma lagu-lagu pop pada masa itu, lagu-lagu dari Kus Plus, Panbers, Pak ya? Giant Step. Oh, Giant Step, ya. Deloitte, The Mercies. Tapi mereka kaget kami membawakan lagu-lagu barat. Nah, surprise buat mereka, kaget. Nah, sejak itu mereka dan kami sangat akrab. Pak, waktu itu trennya adalah memakai jas yang sama. Satu band jas warnanya sama, rapi. Kenapa nggak pernah pakai jas, malah pakai celana cutbray, jeans, baju kaos, topi koboi, Pak? Alasannya kenapa? Ya, memang kami jiwa muda waktu itu, kemudian mengikuti aliran rock. Jadi kami berpakaian masing-masing saja. Ada yang pakai baju kaos doang, saya pakai baju kaos. Pemain drum pakai baju Ermi look zaman dahulu. Ya, dengan topi koboynya. Topi koboi ya. Iya. Kemudian sepatu kami sepatu jenggel semua. Jenggel boots, Pak. Ya, jenggel boot. Nah, alhamdulillah
waktu kami ditampilkan di depan Bupati di sekarang museum. Tahun berapa tuh Pak? Itu sekitar tahun 73. 73. Ya, kami 73 tampil di depan Pak Bupati almarhum Pak Ahmad Dahlan dengan Bupati mudanya Pak almarhum Haji Raden Usman. Nah, jadi alhamdulillah mereka kaget net kami. Akhirnya Pandan Ria 1 cuma parkir berdiri saja. Kami yang ditonton mereka sampai habis. The Gills terus yang main. Iya, The Gills Group main karena terus. diminta oleh Pak Bupati pada saat itu. Iya. Kemudian ada undangan lagi, kami diminta lagi. Oke, informasi yang saya dengar Pak malah sempat waktu itu dalam tanda kutip ya berantem kecil-kecilan Pak ya, karena band Tenggarong ngerasa nih kok band Lokulu nih Pak ya. Betul. Dan akhirnya didamaikan almarhum Pak Haji Jaman Pak ya kalau nggak salah. Betul. Jadi almarhum Pak Haji Jaman mengingatkan mereka, ini kanak-kanak Lokulu bukan orang lain. Oke. Yang pertama yang disebut saya oleh Pak Haji Jaman almarhum, ini anak Nek Panglima Jaya Lokulu. Siapa ganggu anak Nek Panglima Jaya berarti ganggu saya. Jadi kami berterima kasih sekali dengan Kak Haji Jaman pada waktu itu. Almarhum. Ya, almarhum yang memang menghormati almarhum ayah saya Muhammad Katung gelar Panglima Jaya. Jadi kami aman, tidak ada kanak-kanak Tenggarong yang mau mukuli kami. Pak, jadi waktu itu akhirnya sempat pulang Pak ya, dan setelah itu berdamai dengan Pandan Ria, akrab. Damai. Damai. Kebetulan saya satu kantor dengan Kak Awang Samidin, pemain gitaris dari Pandan Ria. Ya, jadi akrab, kembali akrab. Yang mau mukul kami itu bukan pemain band, cuma kru-krunya yang lain. Ya. Persaingan zaman itu. Ya. Oke, Pak, nggak pakai jas sama, pakai Cut Bray dan segala macam. Cara belinya di mana di tahun 70-an awal itu kan sangat sulit tentu Pak, barang-barang datang ke Kaltim apalagi ke Lokulu. Dapat di mana Pak sepatu? Nah, kami sepakat beli bahan, ngupah ke tukang jahit. Baju celana Cut Bray itu ngupah dengan tukang jahit. Berikan contohnya. Baju kami pun, baju kemejanya juga kami seragam. Nah, kecuali baju kaos masing-masing itu mengupahnya di tukang jahit. Beli bahannya kami masing-masing. Yang kami pakai baju-baju yang bebas, sesuai selera anak-anak rock. Ini alhamdulillah. Sepatu bootsnya dapat di mana Pak? Sepatu boot kalau saya beli waktu itu di THG. THG itu apa Pak? Taman Hiburan Gelora di Samarinda. Sudah nggak ada ya, kali. Oke, informasinya Pak pada saat itu malah ada kapal yang nyender di dermaga Samarinda Pak ya, bawa barang-barang dari luar negeri. Betul. Termasuk sepatu boot, jeans, termasuk gitar Pak ya. Iya. Nah, saya beli gitar yang sekarang masih saya pelihara, masih bagus, yang mereknya Excelsior buatan Jerman. Iya. Itu sampai hari ini masih baik. Gitar saya itu belinya kepada seorang suku Manado yang kebetulan kerjanya di kapal. Bukan di kapal, perusahaan kayu. Perusahaan kayu, kemudian karena sering membawa kayu, kenal dengan orang kapal luar negeri, belilah dia satu buah gitar Excelsior. Kemudian dia bawa ke Lokulu, kami beli. Saya dapat duit, meminta kalung ibu saya, kalung emas, kami jual kalung emas dengan cocok baju. Ada dari emas juga cocok baju. Nah, itu dijual. Tertutuplah bisa beli gitar Excelsior itu. Alat musik yang lainnya Pak, drum segala macam itu kan katanya latihan di rumah nenek Pak ya. Betul. Di Lokulu. Bisa beli alat itu dari mana Pak? Zaman dulu kan susah. Kalau drum dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kutai. Satu set drum. Ya, gitar bass kami beli sendiri. Gitar rhythm kami beli sendiri. Ya, kemudian alat-alat ampli, salon-salonnya kami beli, salonnya kami bikin sendiri di tukang. Nah, jadi dari jual emas almarhum ibu saya, kalung emas yang kurang lebih
15 geraman, kemudian dengan buahannya ditambah ticuk baju emas juga, itu dijual di atas 20 juta pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak bisa mengganti kalung emas dan cucuk baju almarhum ibu saya sampai beliau meninggal. Nah, ini kenang-kenangan kami. Oke Pak, sebelum punya alat, Bapak pernah cerita, Om Nueng juga pernah cerita bahwa ketika ada undangan manggung di Tenggarong, si gitar dan bass itu dicat. Ya. Dan pada saat main ternyata belum kering. Betul. Dan harus pakai koran Pak ya. Di bass dan gitar itu ceritanya gimana Pak? Kok bisa dicat gitu padahal mau manggung? Ya memang karena waktu dibikin kan tidak dicat. Setelah pupus, 2 gitar itu dicat. Gitar rhythm dengan gitar bass itu dicat. Oke. Ternyata catnya masih belum kering pada waktu main di Tenggarong. Ya tapi alhamdulillah kami main mulus-mulus saja, bagus. Dikasih koran belakangnya Pak? Iya, di koran. Di koran. Tapi sempat sebagian pemain bass kami kena cat tuh masih bajunya. Dan pemain rhythm kami, Hairil pada waktu itu pakai rhythm juga kena cat. Itu jadi pengalaman paling besar bagi kami. Oke. Ya. Oke. Akhirnya The Gills tumbuh berkeliling Kaltim, malah saya menyebutnya Pak ya, dari Ulu Mahakam, Kutai Barat, sampai Samarinda, Sangkulirang, Kutai Timur, Kutai sendiri, habis di Babat manggung dengan band-band Samarinda, band-band Tenggarong di tahun 76. Akhirnya vakum Pak ya. Setelah itu Bapak mendirikan band baru bernama Tangga Arung Band. Iya. Kemudian pada tahun 87 saya kuliah di Unikarta angkatan pertama. Nah, kami mendirikan lagi band namanya Tangga Arung. Saya pemain bass, Aji Norbek sebagai gitaris, melodi, kemudian rhythm saudara Irham Shah BCHK, sekarang sudah SH. Pemain drumnya adalah Juwardi, adik Saiful Anwar, ya. Dan Saiful Anwar kadang-kadang memainkan saksofon dengan biola. Jadi berdirilah Tangga Arung Band. Kami berperkasa. Kemudian almarhum Pak Totom Haji Said Abu Bakar Bakbud berdirilah Tangga Arung Band di bawah pimpinan Pak Totom, almarhum Pak Totom. Itu dari awal tahun berapa Pak? 90-an? 88 sampai 93. Ya. Akhirnya kesibukan kerja Pak ya? Ya. Tangga Arung Band pun sama teman-teman, manggungnya berkeliling Kaltim. Dan cuman dalam format berbeda, kali ini lebih dewasa, top 40 Pak ya? Jadi apa-apa lagu yang lagi hits dimainkan, mau rock, mau caca, mau bosas, mau keroncong, pakai jazz, disikat habis karena udah mulai dewasa. 93 akhirnya Bapak saya mundur. Memastikan mundur, fokus bekerja kembali. Iya. Oke. Bapak akhirnya fokus bekerja, tetapi kecintaan akan musik tetap. Teman-teman, sebagai informasi, semasa saya kecil saya itu berburu konser dengan Bapak dari Samarinda, konser-konser band nasional seperti God Bless di lapangan Kini Balu Pak ya. Betul, Kini Balu. Nonton Andromeda di Stadion Segiri. Iya. Terus akhirnya hingga Bapak memburu konser-konser internasional di Purple pun nonton, dan yang terakhir Bapak menonton Judas Priest di Singapura, teman-teman. Jadi kecintaan akan musik keras membuat Bapak tidak pernah absen. Metallica Bapak berada di Festival A, teman-teman, di area Moshpit, depan panggung persis. Di depan panggung persis. Dan Lamb of God pun Bapak nonton, terus Megadeth Jakarta Hammer Sonic nonton, Iron Maiden pun Bapak nonton. Itu jadi hampir tidak ada festival musik rock yang dilewatkan Bapak. Jadi Bapak selalu mengajarkan kami, ayo nonton konser untuk menambah nutrisi otak, gitu, seperti itu. Jadi semasa kita kecil kita tuh nggak boleh nggak ikut. Contohnya waktu kita naik mobil Jeep Willys-nya Om Ratimin,
ke Samarinda. Samarinda untuk nonton konser God Bless di lapangan Gini Baru. Ini Pak, baru ya. hujan lagi. Hujan. Kami kebasahan teman-teman karena nggak ada atapnya Pak, ya. Atap mobil Latimin tidak ada atapnya. Jadi basah kuyup kami. Saya, David, Akbar basah kuyup semua. Om Ali Pak ya. Om Ali. Om Ali ada Ya. juga. Jadi kami menonton berempat, saya, Akbar, David dengan Ali. Mas Ali, pegawai kantor Camat Lokulu. Saya ingat saya dinaikkan di atas drum Pak ya. Di atas drum. Paling depan. Karena Akbar kecil. Jadi saya taruh di atas drum, baru saya pegang dari belakang. Dan waktu God Bless datang ke Tenggarong itu saya sampaikan ke God Bless, mereka ketawa itu lama banget kata Om Yan Antono konser. Iya. Tahun 90-an berapa tuh saya lupa. 88 Mbak. 88. Betul. Dan waktu itu yang paling berkesan juga kita nonton Andromeda dari Surabaya konser di Stadion Segiri Pak ya. Iya. Gitarisnya Lucky yang sekarang di Power Metal, Om Lucky itu sempat naik-naik ke atas speaker Pak ya. Betul sekali. Pak, Bapak harus cerita gimana waktu Bapak nonton di Purple dengan Om Arthur Kaunang, naik mobil Om Arthur Kaunang tanpa atap juga kan? Sama, Willis juga. Jeep Willis juga Ya, sama? Jeep Willis. Jadi kami dijemput dari Hotel Santika di Petamburan. Ya. Di Arthur Kaunang. Arthur Konang menjemput pakai mobil Willisnya tanpa atap juga. Tanpa Dia yang atap. nyetir, saya di sampingnya, di belakang Irham Shah teman saya. Iya. Dulu pemain anggota Tangga Arung Band, sekarang tugas di Jakarta. Kemudian David. Akbar Saya enggak, saya waktu tidak itu ada, masih di Bandung. Di Bandung. Berempat kami nonton. Alhamdulillah kami turun dari mobil pas di depan JCC. JCC, ya konsernya. Orang JCC. heran melihat Arthur Konang yang nyetir. Siapa yang di sampingnya nih? Ya. Karena teman-teman Om Arthur Kaunang itu salah satu legenda musik rock Indonesia. Beliau Ya. adalah basis dan vokalis SAS Pak ya. Aka dulu. Aka dulu, kemudian SAS teman-teman, yang lagu hitsnya Sirkuit. Dan Bapak pun akhirnya fokus nonton, nggak pernah absen nonton konser-konser musik internasional. Dan yang hebatnya akhirnya Bapak walaupun kerja, pasionnya akan musik rock masih. Bapak rutin menggelar festival musik waktu itu di Kutai Timur. Betul. Sempat berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Iya. Yang Jadi- menjadi juri? Jurinya Arthur Konang, Ben Leo. Benz Leo, Ya, Ben Leo, Arthur Konang, Jeep F Sunda. James F. Sunda. James F. Sunda. Satu orang Dari- pencipta lagu dari Jakarta. Siap. Dan teman-teman hadiahnya cukup besar waktu itu. Iya. Itu heboh sekali tim karena hadiahnya cukup besar. Dan Bapak akhirnya fokus membuat itu sempat 3 kali Pak ya. Ya, jadi seingat saya mendatangkan para artis dari ibu kota lebih 100 orang. Lebih 100 orang. Lebih 100 orang. Bergantian Pak ya. Iya. Karena seringnya event di Kutai Timur. Oke. Pak, semenjak Bapak udah mulai mulai istirahat, mulai udah biarkan anak-anak sekarang yang gantian Iya. ngurus event, bikin band dan segala macam. Bagaimana pendapat Bapak melihat perkembangan musik yang ada di Kaltim, apalagi setelah kita membuat sempat, jadi saya sama Bapak itu sempat membuat Distorsi Riot Festival yang mendatangkan Burger Kill dan Seringai Pak ya. Betul. Dan itu rugi teman-teman, tiketnya nggak kejual banyak. Gimana Pak melihat perkembangan dari Distorsi Riot Festival, kemudian Kuka Rockin Fest, kemudian Rockin Borneo Pak? Sangat luar biasa. Jadi timbul kebahagiaan saya. Orang tadinya tahu di Jakarta saja konser-konser band internasional, meledaklah Kutai Kartanegara sebagai tempat pelaksanaan konser band metal, band rock se-Indonesia dan tingkat dunia. Ini saya menangis pada waktu itu, awal dari Sepultura. Oke Pak, di band The Gills kita kembali lagi ke tahun 70-an. Akhirnya semuanya telah berpulang ke rahmatullah, tinggal menyisakan Bapak dan Om Nueng. Bujur. Semoga panjang umur, semoga selalu dalam keadaan sehat. Om Nueng sekarang, Saipul Anwar itu fokus dengan grup band Sekar Kedaton. Jadi teman-teman silahkan searching di YouTube beliau, Sekar Kedaton. Dan sampai hari ini pun masih eksis, fokus dengan
kebudayaan Kutai Kartanegara. Alhamdulillah. Teman-teman. Kepada anak-anak saya, adik-adik saya, jangan pasif, harus kita kreatif membangun diri kita untuk kepentingan membangun daerah kita Kabupaten Kutai Kartanegara sejajar dengan kota-kota lain seperti di Bali, seperti di Yogyakarta, seperti di Surabaya dan lain sebagainya. Saya rasa ini terakhir dari saya. Terima kasih. Semoga narasi Akbar HK ini selalu menonjolkan cerita atau fakta yang ada, hal-hal yang baik, hal-hal positif. Ya, hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu, Pak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Di mataku ada kamu, di matamu mungkin ada aku. Berdua kita terpaut, waktu aku hanyut di pantaimu. Di mataku ada kamu, di matamu mungkin ada aku. Berdua kita merajut aksara cinta kita di pantaimu. Murai di atas sana turut bernyanyi merdu seperti kita. Sejoli mesra bertumbuh. Murai di atas sana turut bernyanyi merdu seperti kita. Sejoli mesrakan